Apa yang dikenakan oleh Presiden Prabowo, yaitu Maung MV3 Garuda Luxury putih. Ini membuat tanda tanya publik. Bagaimana kecanggihan mobil ini? Seberapa hebat mobil karya anak bangsa ini? Mulai dari versi 1, kemudian sampai ke versi 3, bagaimana intens beliau supaya kita punya satu kendaraan utuh produk anak bangsa. Penamaan Maung. Kenapa Maung? Pak Prabowo, sebegitu cintanya Bapak sama Sil nanti Pak ya? Terus kasih tahu guru, saya mau nyerang dia, saya mau coba. Oh, berani-beraninya Pak. Kemudian gurunya bilang, silakan, saya serang dia. Saya serang dia, terpental saya. Nyerang dia lagi. Terpental lebih jauh lagi. Saya dengar Pak Prabowo juga sempat menguasai, apa tadi, jurus itu ya Pak? Jurus kontak badan atau apa itu istilahnya? Waktu muda. Masih muda ya Pak? Luar biasa. Ada satu sosok sebetulnya yang belum banyak diketahui publik dan Pak Prabowo sangat sentimental untuk urusan ini, seorang ibu. MV3 Garuda Limousine menjadi kendaraan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kendaraan ini dibuat oleh PT Pindad yang merupakan produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan Alpal Hankam dalam negeri. Dari segi keamanan, MV3 Garuda Limousine tak main-main sobat. Kendaraan ini memberikan perlindungan optimal dengan lapisan anti peluru dan mampu menahan amunisi berat serta dilengkapi dengan kaca anti peluru. Selain itu, ban yang digunakan MV3 Garuda Limousine merupakan run flat tire. Jadi, ban ini memungkinkan kendaraan tetap bergerak dalam kondisi darurat. Wah, jadi makin bangga ya, industri otomotif dalam negeri semakin menyala. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berdiri di depan markas besar Angkatan Darat Kostrad. Berdiri di sini membuat kita mengingat memori mengenai Presiden Prabowo, Pangkostrat 1998. Betapa ia sosok militer yang berharap bahwa alutsista yang digunakan oleh pasukan-pasukan kita juga bisa diproduksi dalam negeri. Apa yang dikenakan oleh Presiden Prabowo, yaitu Maung MV3 Garuda Luxury putih yang digunakan setelah peresmian dirinya sebagai presiden periode 2004-2009. Kemudian juga ia menggunakannya bahkan saat retret dengan kabinet merah putih di Magelang. Ini membuat tanda tanya publik. Bagaimana kecanggihan mobil ini? Seberapa hebat mobil karya anak bangsa ini? Sobat, saya Abraham Silaban. Saya barangkali satu-satunya wartawan yang langsung datang mengecek, bahkan melihat, bahkan mencoba langsung mobil Maung, kendaraan taktis, produksi anak bangsa, produksi PT Pindad di Bandung, Jawa Barat. Saya berbincang dengan Direktur PT Pindad yang menceritakan kepada saya betapa besarnya kontribusi dari Menteri Pertahanan kala itu yang dijabat oleh Prabowo Subianto untuk lahirnya kendaraan taktis Maung. Bukan hanya seri pertama, seri kedua, seri ketiga. Bahkan ia sebutkan nama Maung sendiri pun adalah ide yang didorong oleh Presiden Prabowo. Saya akan tunjukkan lagi kepada Anda liputan saya eksklusif yang mencoba langsung mobil perang karya anak bangsa. Istimewa sekali hari ini, kita akan diajak untuk melihat langsung apa-apa saja produk dari PT Pindad bersama dengan Pak Dirut, Pak Abraham Mose. Ya, Pak betul. Dirut, terima kasih atas kesempatan ini Pak. Dan kita lihat di belakang ini Pak, ada jajaran produk PT Pindad yang akan dijelaskan oleh Pak Dirut ya? Betul. Terima kasih Pak Silaban
Jadi ini yang kita sebut adalah Komodo. Ada Komodo. Komodo ini 4x4 kendaraan taktis. Jadi sudah kita gunakan di TNI Polri kita. Kemudian juga ada beberapa yang digelar di UN. Kemudian yang ini adalah, nah ini yang kita sebut dengan kendaraan taktis juga. Rantis ya Pak ya? Rantis, 4x4, Maung ya. Ini Maung Ini yang adalah Maung yang versi 1. versi 1 ya Pak ya? Maung versi 1 Oke. yang pemberian namanya langsung oleh Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Oke, nanti kita akan ke sana Pak. Kenapa namanya Maung Pak? Karena saya nggak sabar nanti untuk menjajal yang versi 3-nya yang Oke. baru diresmikan Pak. Oke. Tapi ini mirip-mirip lah ya Pak ya? Betul, Tipenya betul. 4x4 ya Pak ya? Betul, ini yang versi pertama. Oke. Sama yang ini juga masih yang versi pertama Maung. Oke, dan Kenapa? ini ada logo United UN? Nations. Karena sempat ada survei dari polisi, mereka akan minta ini dikirim termasuk ke pasukan perdamaian yang akan digunakan di sana. Oke, Ya. kalau untuk Termasuk Komodo yang tadi UN. Oke, ini artinya produk dalam negeri, kendaraan taktis yang sudah digunakan tidak hanya kemiliteran kita, tapi juga sudah Ya, ke luar negeri, ya, Pak. ya. Sudah ke wilayah mana saja, Pak? Ya, yang jelas sudah ke wilayah-wilayah pasukan perdamaian kita di Lebanon, jangan-jangan? Lebanon dan MONUSCA, MINUSCA dan lain-lain, ada beberapa daerah. Oke, Gitu, ya. tapi sampai di situ, Pak. Kita harus tanya dulu, kandungan dalam negerinya ini, Pak, TKDN-nya. TKDN. Oke, TKDN. Kandungan lokal ini kita bisa katakan untuk yang versi pertama itu di sekitar 50%, 50%. tetapi begitu dimasuk versi ketiga karena ada perubahan model dan ada kemampuan kita sudah meningkat, itu TKDN-nya naik menjadi di atas 65%. 65%. Itu yang kemarin diresmikan Pak Jokowi. Betul. Ke depan mungkin bisa sampai 80%. Oke. Untuk ini Pak, yang menarik nih Pak. Saya nggak sabar Pak untuk menjajal joknya Pak. Ya. Boleh saya naik ya Pak ya? Boleh. Oke. Ini adalah Maung yang masih versi 1, ya. Jadi kita masih menggunakan rolling bar ya, ini Ya. frame-nya. Kemudian body frame-nya juga ya. Semuanya dibuat di PT Pindad. Rolling chassis masih dari luar, engine-nya menggunakan 136 horsepower ya. Tetapi bisa dikatakan tadi 50%, di atas 50% yang versi pertama ini sudah produksi dalam negeri. Kalau kita lihat memang kokoh ya Pak. Iya. Ya, jadi memang karena ini untuk versi military, jadi memang harus dibuat yang kokoh. Oke, siap untuk medan-medan sulit ya Pak ya? Betul. Makanya yang pengiriman pertama digunakan di Papua Di Papua. dan yang polisi itu untuk Brimob. Untuk Brimob Yang juga? Brimob. 100 Oke. unit pertama udah ke Brimob. Oke, nah ini dia. Model yang sama nampaknya Pak ya? Masih, ini Apakah yang versi perbedaannya? 1. Ini versi 1 Versi ya Pak 1. ya? Sama, nggak ada perbedaan. Oke. Oke. Luar biasa ini Pak kalau kita lihat Pak. Kendaraan satuan operasional nampaknya ini Pak. Ini dia. Ini dia yang Maung. versi Wow. 3 yang kemarin di launching, diresmikan langsung, tanda tangan langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo. Luar biasa. Jadi kembali lagi ini adalah ide inovatif dari Pak Menhan yang mendorong kita Pindad supaya kita bisa menghasilkan run-off seperti ini. Mulai dari versi 1, kemudian sampai ke versi 3, bagaimana intens beliau supaya kita punya satu kendaraan utuh produk anak bangsa. Wah, ini bangku yang mana yang di sini duduk Pak Jokowi, di Ya, sini ada Pak Prabowo. Pak Prabowo. Jadi bisa dipastikan, pemirsa, ini bangku masih hangat-hangatnya nih. Ada bekasnya auranya Pak Jokowi di sini dan juga ada Pak Prabowo yang nyetir waktu meresmikan ini ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Pada saat Rapim Oke. kemarin. Apa yang menarik waktu peresmian itu? Bisa diceritakan Pak Abraham? Kalau saya sih bukan menarik lagi, tapi betul-betul bangga ya. Bagaimana satu penghargaan buat industri dalam negeri seperti Pindad ini, karena menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam hal ini dari Pak Presiden langsung, kemudian Pak Menhan, sehingga kita punya satu semangat untuk bagaimana
kita punya satu produksi dalam negeri yang seperti Maung ini, yang luar biasa. Oke, tadi belum diceritakan mengenai penamaan Maung. Kenapa Maung? Iya, jadi waktu versi yang pertama, beliau langsung mengumpulkan ada beberapa perwira angkatan yang di situ. Kemudian saya juga ikut hadir di situ dan satu-satu beliau menanyakan kira-kira yang cocok untuk kendaraan ini namanya apa. Beliau kasih clue bahwa kendaraan ini tangguh, lincah, dan punya kemampuan manuver dan lain-lain. Beliau punya pemahaman itu. Mulailah satu-satu memberikan nama, macam-macam. Tapi semuanya kayaknya tidak masuk ke beliau. Langsung beliau sendiri yang menyampaikan bagaimana kalau kita berikan nama Maung. Dan semua yang hadir di situ langsung setuju, betul Pak, Maung. Maung ini karena lahir dari tanah dari PT Pindad yang ada di Jawa Barat, di Tanah Sunda. Ya. Tetapi beberapa hari kemudian kami lakukan test track di Sentul dan beliau hadir di sana. Beliau kembali menanyakan ke saya, Pak Mose, Maung itu kan terlalu kesannya itu dari Jawa Barat. Tidak Pak, saya jawab bahwa Maung itu betul artinya harimau. Tetapi Maung itu adalah juga singkatan dari manusia unggul. Dan Bapak itu adalah manusia unggul yang punya ide kreatif seperti ini. Nah, setelah itu beliau kan punya ide lanjut untuk bagaimana kita menciptakan yang lebih baik lagi. Sehingga di Pindad, ya, seperti tadi yang sudah kita bicarakan, Prof. Sigit yang ikut bergabung di Pindad, yang beliau sudah punya pengalaman di General Motor di US sana kurang lebih selama 17 tahun, kembali ke sini ke ITB dan sekarang menjadi Direktur Teknologinya Pindad. Beliaulah yang bagaimana mengimplementasikan ide-ide dari Pak Menhan, sehingga kita bisa menghasilkan produk Maung yang versi ketiga. Luar biasa. Kalau kita bicara lagi mengenai produk versi ketiga ini, Pak Abraham, bisa dijelaskan kembali apa keunggulan dari versi ketiga dibandingkan dengan tipe-tipe sebelumnya? Oke, jadi yang versi pertama tadi kita udah lihat modelnya itu masih seperti terkotak-kotak dan tidak kelihatan utuh. Karena kita menyiapkan yang namanya body frame, kemudian kita menyiapkan rolling chassis, kemudian body frame-nya datang, ya, lengkap dengan rolling bar dan lain-lain. Tetapi kalau yang sekarang, yang versi 3, itu betul-betul kita desain udah seolah-olah sudah menyatu antara rolling chassis, body frame-nya, kemudian interiornya sudah banyak perubahan, modelnya pun berubah, modelnya lebih jeep, ya, yang lebih sesuai dengan keinginan ataupun daerah-daerah operasi militer. Saya ingin tahu lagi, Pak Abraham, ini kan sudah dipesan tidak sedikit oleh Kementerian Pertahanan ya Pak ya? Saya dengar 10.000. 10.000? 10.000. Pas saya di ITB diminta untuk membantu karena memang banyak sekali riset saya di bidang pertahanan juga. ANOA tadi untuk yang standar NATO level 3 yang di bawah bagian bom ranjau 8 kg. Setelah riset kami bersama Pindad, akhirnya saya diminta sekalian untuk join di Pindad. Jadi kita akan mencoba untuk menyetir langsung. Bagi saya ini satu kehormatan, eksklusif bagi kita. Karena apa? Karena di setir ini masih ada jejak tangan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, yang menyupiri Presiden Jokowi ketika meresmikan Maung versi 3. Saya akan sangat berhati-hati. Karena tentu saja saya nggak mau buat malu dengan
membuat goresan-goresan di produk anak bangsa yang jadi kebanggaan saat ini. Eksklusif hari ini kita mencoba langsung rantis yang berubah nama menjadi Run Ops Maung versi 3 yang sudah diresmikan oleh Pak Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto. Di sini masih kita bisa merasakan jejak hangatnya tangan Pak Prabowo menyupiri Pak Jokowi, dan hari ini ada duo Abraham di sini, Abraham Silaban dan juga Pak Abraham Mose. Pak, izin saya Pak, sambil kita berjalan ya Pak ya. Jalan. Saya akan sangat berhati-hati pemirsa, karena bagaimanapun sekokoh apapun yang namanya kendaraan ini tentu saja memang dirancang demikian. Saya sangat berhati-hati karena saya tidak ingin membuat sedikit goresan di karya yang sedang jadi perbincangan publik saat ini. Dan balik lagi saya harus sambil berbincang dengan Pak Abraham. Ya. Pak, kabarnya 3 Matra akan menggunakan ini. Betul. Karena Pak Menhan langsung memesan 10.000 unit. Betul. Ada angkatan darat, udara, bahkan laut. Benar demikian Pak? Betul, betul. Jadi beliau memang mengkhususkan bagaimana melengkapi kendaraan-kendaraan Run Ops ini ke 3 Matra itu. Dan kemarin kita sudah membuat 3 versi waktu prototype. Satu untuk Angkatan Laut, kemudian Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Dan kurang lebih modelnya sama, dan nantinya 10.000 itu akan dibagi di masing-masing Matra. Dan tidak itu saja, sebelum-sebelumnya versi yang pertama itu sudah kita mendapat pesanan dari Brimob, dan kita sudah delivery kurang lebih 100 unit. Next kita akan juga 100 unit, tetapi dengan versi yang ketiga ini. Begitu juga dengan beberapa instansi lain yang sudah mulai menghubungi kami untuk juga minta pesanan dari kendaraan Run Ops. Instansi yang dimaksud instansi pemerintah kah Pak? Misalnya dari BIN juga sudah kontak untuk bagaimana mereka bisa menggunakan. Bahkan ada beberapa kementerian yang juga sudah menghubungi, ya walaupun masih bertanya-tanya tentang spesifikasi dan lain-lain. Karena ini memang digunakan untuk daerah-daerah yang bisa dikatakan pelosok-pelosok ya Pak ya? Pelosok, ya. Oke. Sejauh saya menggunakan ini nyaman, saya bisa katakan joknya nyaman Pak Abraham. Kemudian juga setirnya juga oke. Dan kita bisa sambil mendengarkan radio di sini. Ada Bluetooth, kemudian ada AC juga ya Pak ya. Betul. Meskipun atap terbuka seperti ini memang menghadap ke langit langsung, tapi memang semprotan pendingin memang dibutuhkan sedikit betul. ya Pak ya. Udah kerasa dingin ya? Sudah kerasa Pak ya, Oke. dinginnya. Ya, sangat nyaman sih. Ya. Saya bukan orang yang pakar untuk mereview. Kalau zaman sekarang YouTuber review otomotif iya, Pak. itu. Saya tidak begitu ahli di situ, tapi saya bisa mengatakan sebagai seorang pengguna kendaraan, ini Jeep yang nyaman Pak. Oke. Dan apakah kenyamanan ini juga yang membuat saya dengar selebritas tanah air, publik figur, dan beberapa diantaranya sudah pesan katanya Pak? Ya, sudah ada beberapa yang menghubungi, tetapi memang kita masih mengkhususkan untuk pesanan karena cukup besar, sampai dengan 10.000. Jadi pesanan-pesanan untuk angkatan, ya. Setelah itu memang sudah ada rencana dari kita untuk kita merubah dikit untuk yang versi komersial. Versi komersil. Ya. Jadi harap bersabar yang ingin menjajal, saya sebutkan tidak sedikit ingin mencoba mengendarai karya anak bangsa seperti ini ya Pak ya. Betul, betul. 65% sudah kandungan lokal ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Harapannya Pak bisa nggak di atas 70%? Langkah kita ke sana. setidaknya, Pak. Sebab kita akan sampai ke memproduksi engine-nya sendiri di Indonesia, sehingga TKDN kita akan naik ke 80%. Ya. Wow. Asalkan komitmen itu didorong bersama-sama ya Pak. Betul. Kerjasama antar instansi termasuk support dari Kementerian Pertahanan tadi yang Bapak sebut tadi Pak. Betul. Dan itu kalau itu saya tidak ragukan lagi bagaimana dukungan dari Pak Presiden Jokowi, kemudian Pak Menhan yang luar biasa memotivasi kita untuk harus kita punya produk dalam negeri yang kendaraan Run Ops seperti ini. Jadi nggak heran kita kalau tadi Pak Abraham sendiri yang mengatakan bahwa di era Pak Soeharto, Pak Habibie bisa mendorong lahirnya CN235, N250, dan di era Pak Jokowi saat Menteri Pertahanannya Pak Prabowo Subianto lahirlah Maung Pak. Maung. Wow.
luar biasa. Luar biasa kawan-kawan. Wow. Pak Abraham, kita sudah tiba di tujuan, Pak. Dan ini luar biasa, Pak. Luar biasa, pengalaman yang berharga bagi saya bisa mencoba menyetir langsung karya anak bangsa ini, Pak Abraham. Sip. Profesor Sigit, itu adalah nama yang ada di balik rancangan mobil taktis Maung. Presiden Prabowo adalah orang yang sesungguhnya mengajak Profesor Sigit yang sempat bekerja di Amerika Serikat menggunakan kemampuannya, kecerdasannya, membentuk Maung, merancang Maung dengan tingkat kandungan dalam negeri TKDN lebih dari 60%. Kita sudah bersama dengan Pak Sigit Santosa yang merupakan Direktur Teknologi PT Pindad. Pak, bisa jelaskan sedikit Pak, inovasi-inovasi dilakukan, seri-seri dilakukan perbaikan dan upgrading Pak. Apa yang menjadi pembeda antara Maung versi terbaru yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi dengan yang sebelumnya, pendahulunya? Baik, jadi kita mengembangkan kendaraan taktis, kendaraan operasional untuk keperluan militer ini berdasarkan beberapa kebutuhan. Jadi kebutuhannya cukup banyak. Yang versi 1 full kendaraan taktis untuk militer. Iya. Operasi-operasi lapangan dan yang lain dan jarak jauh dan di lapangan yang sangat challenging ya. Nah, kita buat Maung versi 2. Versi 2 itu yang ramah, tidak hanya untuk yang militer tapi juga untuk sipil. Nah, yang versi 3 itu keunggulannya lebih compact, lebih lincah, sehingga untuk operasi-operasi yang jarak dekat dia mampu menerobos beberapa medan-medan yang sangat challenging, tapi juga di pertempuran jarak dekat di perkotaan kita bisa masuk. Pak, di belakang kita ini adalah pabrik yang merakit kendaraan tempur namanya ini Pak ya? Boleh kita masuk Pak Sigit? Maka. Jadi di sini ini adalah tempat perakitan kendaraan tempur ANOA. Tapi sebenarnya tidak hanya merakit kita. Di Pindad kita melakukan desain, development, validasi, mass production untuk kendaraan tempur. Dalam hal ini adalah kendaraan tempur ANOA. Ini dia Pak ya? Ini yang sebelah sini ANOA. Kita juga melakukan desain development untuk yang Komodo. Komodo lagi yang ANOA yang sini. ANOA ini sudah cukup banyak, lebih dari 400 kita buat. Ini ANOA 2 ya Pak ya? Ini ANOA 2. Pak Sigit, tadi sudah dicerita bahwa semakin kesini kandungan lokal kita semakin meningkat. Ya. Untuk ANOA sendiri Pak, berapa persen Pak? ANOA ini kita sudah di atas 58%. 58% ya Pak? Udah di atas itu, karena setiap tahun kita selalu menuntut kepada rekan-rekan kita, rekanan partner kita yang ada di luar negeri harus dilokalkan. Jadi kita sekarang ini yang masih dari luar itu beberapa sistem komunikasi, radio, navigasi, dan juga sistem powertrain-nya, engine-nya. Tapi ke depan kita ingin lokalkan juga. Saya dengar Bapak puluhan tahun Pak ada di salah satu perusahaan, kemudian juga diajak oleh Pak Menteri Pertahanan, betul demikian Pak? Jadi kalau saya itu kebetulan punya background, setelah selesai saya pendidikan S2/S3 di luar negeri, saya ditawarin untuk bekerja di perusahaan pesawat, perusahaan otomotif, dan perusahaan macam-macam. Akhirnya saya coba dalamin perusahaan otomotif. Saya di Amerika total 17 tahun. Tapi setelah saya selesai, niat saya waktu itu memang ingin belajar. Bagaimana sih pengembangan kendaraan, kan kendaraan transportasi kan sangat kritikal di Indonesia. Jangan sampai kita hanya mengambil bagian yang kecil saja di bagian ujungnya. Tapi kita tidak tahu mengenai bagian hulunya seperti apa. Karena ini konsep saya begini, dan ini sudah proven ini ya. Bahwa kalau kita melakukan design, development, validation, mass productions, dan certifications, itu economic impact multiplier-nya sampai 11 kali lipat. 11 kali lipat? Artinya apa? Kalau kita kerjakan di PT Pindad, satu pegawai yang kita hire di PT Pindad bisa meng-create lapangan pekerjaan 11 di tempat lain. Itu udah proven itu. Makanya saya belajar, saya pulang ke Indonesia, saya kembali ke alma mater, saya mengajar gitu ya.
Pas saya di ITB diminta untuk membantu karena memang banyak sekali riset saya di bidang pertahanan juga. ANOA tadi untuk yang standar NATO level 3 yang di bawah bagian bom ranjau 8 kg. Itulah riset kami bersama Pindad. Akhirnya saya diminta sekalian untuk join di Pindad. Nah, untuk kendaraan taktis dan kendaraan operasi memang kita harus kuasai nih transportasi kita masa depan seperti apa. Sekarang luar biasa, alhamdulillah di Indonesia kita memiliki lulusan-lulusan yang sangat handal. Kita kerjasamakan untuk pengembangan kendaraan taktis dan operasional. Alhamdulillah sukses. Sekarang kita tinggal buktikan bahwa kita juga bisa melakukan full cycle development tadi ya, yang memiliki nilai multiple effect impact ekonomi yang sampai 11 kali lipat tadi. Atmosfernya di ruangan ini sungguh patriotik menurut saya, Pak ya. Jangan-jangan ini yang mendorong Pak Prabowo menjadi seorang prajurit. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya adalah wartawan pertama yang diajak Pak Prabowo untuk berkeliling di ruangan kerjanya. Dan di sanalah saya melihat betapa sosok Presiden Prabowo adalah sosok yang betul-betul menghargai sejarah. Dengan setiap sudut ruangan yang berisi lukisan-lukisan pahlawan, mulai dari Jenderal Sudirman, Diponegoro, Sultan Hasanuddin, bukan hanya menghargai jasa-jasa para pahlawannya, tapi juga Pak Prabowo sungguh menghargai jasa-jasa komandannya yang setiap foto dan lukisannya ada di ruangan kerjanya. Karena menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Halo, Pak Prabowo. Selamat datang di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Luar biasa, Pak. Ini adalah Gedung Sudirman, Pak. Benar. Kita berada di ruang hening. Di sini kita sambut tamu. Biasanya tamu, kalau hujan di lapangan, kita sambut di dalam. Kalau tidak hujan, kita sambut dengan pasukan di luar. Ini tradisi kemiliteran yang disebut dengan penghormatan militer, ya. Military honor. Jadi pejabat-pejabat setingkat jenderal, setingkat menteri itu diberi military honors. Luar biasa. Di sini juga sering kita lakukan upacara serah terima, upacara laporan kenaikan pangkat. Ini di ruangan ini, di tempat ini, di ruang hening. Luar biasa. Ini di Gedung Sudirman saya mendengar ada hal yang baru semenjak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ada sentuhan-sentuhan tidak hanya estetik, Pak, tapi ada nilai historis juga di dalam, betul ya, Pak? Iya, saya kira sejarah itu penting sekali untuk generasi penerus, untuk anak-anak muda. Jadi harus mengerti kita berasal dari mana, ya, bahwa Republik Indonesia itu hasil dari perjuangan ratusan tahun, banyak yang berkorban untuk kita merdeka. Jadi mereka harus mengerti sejarah kita, sejarah yang heroik, sejarah yang penuh kepahlawanan. Jadi saya kira ini sangat penting. Ya, ini kan lukisan-lukisan sejarah, ini Pangeran Diponegoro. Iya. Ini Pak Panglima Sudirman. Kita sekarang masuk ke ruang Manggalayuda yang kita sebut Manggalayuda. Jadi Manggalayuda artinya para panglima, ruang para panglima lah. Oh, I see. Ya. Ya. Kemudian nah ini kita mulai dari sini ya, Pak ya. Saya melihat ada banyak sekali foto-foto di sini ya, Pak ya. Ini Menteri Pertahanan dari era ke era. Menteri Pertahanan, ya. Kita merasa terhormat ke sini karena saya baru dengar ini pertama kali interview dilaksanakan di ruangan ini. Betul ya, Pak ya? Anda yang pertama.
Terima kasih Pak Prabowo udah mengundang kita. Ada yang pertama itu. Oke, dan Ini foto-foto sejarah. Ini juga menarik, ini kita punya tradisi tongkat-tongkat komando, kemudian tanda jasa, tanda pangkat. Kita minta dan kita abadikan di sini, kita tinggalkan. Ini adalah tongkat komando Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Kemudian di sini tongkat komando Jenderal Besar Soeharto, Pak Harto, dengan tanda pangkatnya, kemudian bintang beliau. Laksamana pertama dan satu-satunya di dunia perempuan. Wah, perempuan, Malahayati. Malahayati, betul. Dari luar biasa. Aceh. Jadi perjuangan kita seluruh Nusantara. Oke. Jawa, Aceh, Sulawesi, semua. Ini kayak simbolis. Rapat, ruang briefing, Oke. ruang taklimat. Ini juga lukisan Menteri-Menteri Pertahanan kita. Betul. Yang dulu proklamator kita Bung Karno, kemudian Bung Hatta. Bung Hatta. Di situ lukisan I Gusti Ngurah Ngurah Rai. Rai. Ini Gubernur Suryo yang mimpin pertempuran Surabaya. Ya. Urip Sumoharjo, kemudian Abdul Haris Nasution, ini tokoh-tokoh. Jangan ambil saya, ambil mereka dong. Kabarnya kita akan menuju ke satu ruangan yang mana hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk situ. Tentu kaitannya adalah untuk data-data pertahanan kita. Ya, saya kira sekali-sekali rakyat boleh tahu lah. Wow. Nah, ini yang kita sebut ruang situasi atau ruang keadaan. Kita Luar bisa biasa, ikuti perkembangan. Luar biasa. Kita bisa ikut perkembangan. Coba kita Siap. boleh sedikit ke sini ya Pak, supaya terlihat gambar. Kok saya melihat ini Pak, saya teringat Pentagon Pak. Betul? Apa sengaja Oke. memang? Jangan lama-lama. Baik Pak, terima. Ini yang kita sebut ruangan Hankam Rata, Hankam Rata. Tahanan Keamanan Karena- Rakyat Semesta. Ya, temanya adalah bahwa pertahanan kita fondasinya di atas rakyat. Inilah dulu TNI ya begini. TNI ya nggak punya sepatu waktu itu, seragam. Bahkan kita seragam punya. tuh nggak punya ya Pak ya? Iya. Dan ini benar-benar bambu runcing ya Pak? Iya, dan Anda lihat kakek-kakek pun ikut, Wow, semua ikut. negara memanggil Pak ini Pak. Negara memanggil. Ini sekarang ruang kerja Menteri Pertahanan. Ada. Itu proklamator di belakang saya, Bung Karno. Bung Karno, supaya Kalau orang bilang kalau Pak Prabowo pidato, jiwa orasinya Bung Karno masih ada di situ Pak. Ternyata di belakang ruang kerja juga masih ada Bung lukisan. Karno. Nah ini foto-foto mereka-mereka yang telah ikut membina dan membesarkan saya. Mantan-mantan menteri, panglima, dan Panglima. sebagainya. Ya, Pak Trisutrisno juga di situ ya Pak. Oh Pak Wismoyo, komandannya Pak Prabowo. Ya, pemirsa masih bersama saya Abraham Silaban. Kita lanjutkan diskusi bersama dengan Pak Prabowo yang saya sebutkan tadi eksklusif karena kita adalah wartawan, bisa dikatakan demikian, jurnalis yang barangkali pertama kali ya Pak ya masuk ke ruangan Bapak dan diskusi seperti ini, betul ya? Pertama kali, ya. Luar biasa. Terima kasih Pak, kehormatan bagi kami Pak. Ya, terima kasih. Dari sini kita bisa melihat suasana kerja Pak Prabowo dipenuhi dengan dinding-dinding lukisan para pejuang, kemudian foto pejabat sebelumnya. Ini maksudnya sebetulnya apa Pak? Apakah memang ada yang ingin ditularkan di sana, semangat perjuangan dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa cita-cita bangsa belum usai? Ya, saya kira demikian. Jadi kita harus mengerti bahwa kita ini datang dari sebuah sejarah yang besar, sejarah yang gemilang, sejarah yang heroik. Kita harus paham itu. Jadi sebagai contoh, saya kalau tidak salah saya adalah Menteri Pertahanan ke-29. Jadi saya ada 28 pendahulu. Kita harus menjaga bahwa perjuangan pendahulu-pendahulu kita dari ratusan tahun itu tidak sia-sia.
Jadi di situ saya kira pentingnya sejarah. Dan itu saya lihat di banyak negara demikian. Ya. Sejarah itu adalah mata pelajaran yang penting Betul. dalam pendidikan. Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Iya benar, benar sekali. Luar biasa, Pak. Dan itu yang dibawa atmosfernya di ruangan ini sungguh patriotik menurut saya, Pak ya. Oke, jangan-jangan ini yang mendorong Pak Prabowo menjadi seorang prajurit? Saya kira demikian. Saya kira demikian. Memang keluarga saya waktu itu ikut perjuangan, ya ada adik-adik orang tua saya juga gugur. Jadi ini yang ditanamkan di kita sebagai anak bahwa kita ini harus istilahnya kita berjuang, kita ingat bahwa keluarga kita dan rakyat Indonesia banyak berkorban untuk kemerdekaan. Lebih dari 30 tahun Bapak membina pencaksilat, Pak. Ini kaitannya dengan kearifan lokal kita sebagai satu bangsa yang melestarikan bela diri. Sebegitu cintanya Bapak sama silat ya, Pak ya? Di sela-sela perbincangan saya dengan Presiden Prabowo, ada hal yang begitu sentimental bagi dirinya ketika saya menyinggung sosok ibu. Dora Mari Sigar, sosok nama yang melahirkan Presiden Prabowo. Dari jawabannya, Pak Prabowo menunjukkan kesan yang sungguh-sungguh mencintai sosok ibu. Bahkan lebih dari itu, ia juga mengungkap betapa setiap prajurit di tanah air adalah sosok yang tidak akan pernah melupakan sosok ibu. Karena sosok ibu, sosok yang paling penting bagi seorang prajurit. Tapi bicara soal orang yang berjasa di hidup Pak Prabowo, ada satu sosok sebetulnya yang belum banyak diketahui publik, dan Pak Prabowo sangat sentimental untuk urusan ini, seorang ibu. Ya, saya kira semua orang pasti akan selalu ingat ibunya, saya kira. Cerita sedikit. Karena Pak Prabowo. kita memang yang besar kita kan sebenarnya ibu. Bapak ya juga, tapi bapak kan banyak nggak di rumah. Saya kira itu suatu sentimen manusiawi ya. Kemana-mana saja saya kira begitu. Betul, Pak. Ya. Dan apa barangkali Pak story yang belum pernah didengar oleh Ada orang lucu lain? ya. Tentara itu kadang-kadang umpamanya menghadapi bahaya, kaget, atau terjun, tiba-tiba sesuatu terjadi, Oke. atau ada ledakan, dikaget panik. Sering itu saya perhatikan kalau anak-anak, kalau tentara itu, kalau lagi kaget atau panik atau menghadapi, yang diteriak apa? Mama. Masa? Yang diingat ibunya, yang diteriak mama. Oh iya, Pak ya? Artinya apa Pak itu, Pak? Ya artinya kita kan pasti hubungan sama ibu kita kan 9 bulan kita dalam kandungan ibu, gimana sih? Jadi kan bener nggak? Jadi hubungan emosional itu saya kira itu salah satu. Iya Pak. Itu yang kemudian membuat Pak Prabowo kemarin nyanyi lagu Sio Mama ketika kunjungan ke Washington DC. Ya, Sio Mama itu banyak tradisi tentara ya. Itu yang pertama, antara lain yang populerkan itu antara lain Pak Wismoyo, Jenderal Wismoyo Arisunandar. Beliau sering operasi di Indonesia Timur, di Papua, di mana ya, beliau terkesan, dan salah satu lagu favorit beliau itu Sio Mama. Tapi kita kan juga prajurit itu pasti ingat ibunya kan, jadi kadang jadi populer di kita. Jadi, Pak Prabowo, kita bicara soal kesibukan Pak Prabowo sebagai seorang menteri, kita sudah ikutin terus Pak. Tapi ini sedikit saja Pak, bisa cerita lebih dari 30 tahun Bapak membina pencaksilat Pak. Ini kaitannya dengan kearifan lokal kita sebagai satu bangsa yang melestarikan bela diri. Sebegitu cintanya Bapak sama silat ya Pak? ya memang ya, pertama ya waktu saya muda, tentunya umur belasan tahun itu ya, terus saja zaman itu ya namanya anak laki-laki sering berkelahi.
Termasuk Pak Prabowo juga. Sering berkelahi. Dan pada saat itu, usia-usia itu kita tuh ya tidak mau kalah kalau berkelahi. Ya, jadi kita cari ilmu, kita belajar ilmu. Jadi kita dengar, oh di sini ada guru silat yang hebat, kita cari. Di sini ada, kita cari. Kadang-kadang kita ketemu teman cerita, aku tahu nih ada guru pencak silat yang hebat, ada ini. Di mana? Ayo ajak saya. Jadi kita dari situlah saya dalami dari umur muda. Tapi pencak silat itu kan tradisi bangsa. Bapak saya juga pesilat, Pak Sumitro pesilat. Kakek saya Pak Margono. Pak Margono itu salah satu pendiri dari Setia Hati, perguruan yang sangat terkenal di Jawa Timur. Betul. Setia Hati. Sekarang udah ada aliran-alirannya, ada Setia Hati, Teratai, Setia Hati ini. Tapi dulu Setia Hati, yang saya salah satu pendiri. Tapi saya kira itu wajar. Kalau di negara barat belajar boxing, Ya. kalau di Jepang judo, karate, di Korea taekwondo, di Tiongkok Shaolin, wushu. Itu kan anak muda kan harus bisa bela diri. Iya. Jadi, di situ sebetulnya lucu-lucu. Jadi dulu kalau saya masih muda diajak ya ikut, saya hadir umpamanya latihan-latihan itu pencak silat malam-malam biasanya. Datang kita lihat, kemudian ada guru-gurunya kan ngelatih. Betul. Satu guru satu waktu itu saya lihat, saya minta turun kasih tahu gurunya, boleh nggak saya yang nyerang dia? Karena saya lihat kan banyak murid-muridnya nyerang dia. Betul. Dan selalu murid-muridnya terpental. Saya pikir ini apa rekayasa, ya kan? Rekayasa atau loyal ke guru. Saya belum jadi murid. Oke. Saya nanya izin, terus kasih tahu guru, saya mau nyerang dia, saya mau coba. Oh, berani-beraninya, Pak. Kemudian gurunya bilang, silakan, saya serang dia. Saya serang dia, terpental saya. Habis itu saya berdiri. Saya tidak mau berhenti. Saya nyerang dia lagi. Terpental lebih jauh lagi. Akhirnya saya bilang ke teman saya, turun kasih tahu gurunya, boleh nggak saya jadi murid? Jadi itu riwayatnya begitu. Jadi memang repotnya guru-guru yang hebat itu selalu diuji oleh calon-calon murid. Wow. Kalau kalah baru mereka mau belajar. Jadi dulu kita punya guru-guru hebat-hebat semua. Saya nggak tahu sekarang mungkin banyak yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan mudah-mudahan ajaran-ajaran mereka diteruskan. Saya dengar Pak Prabowo juga sempat menguasai jurus itu ya Pak, jurus kontak badan atau apa itu istilahnya? Waktu muda. Waktu muda ya Pak. Luar biasa. Waktu muda itu. Luar biasa. Jadi sebetulnya kita minta Pak Prabowo memberikan solusi atas kegelisahan publik Pak, yang saat ini perdebatannya dari tahun ke tahun masih itu aja Pak. Ini hal yang remeh-temeh sebetulnya Pak Prabowo. Jadi nggak apa-apa ya Pak, ditanyakan ke Bapak ya Pak. Ini preferensi aja Pak. Jadi kalau Pak Prabowo, bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Diaduk. Diaduk Pak ya? Tim yang diaduk Pak ya? Lebih enak diaduk ya Pak? Kalau saya. Iya Pak, campur kecap, campur sambal dan lain sebagainya. Oke, soto nasinya dicampur atau dipisah? Kalau saya dicampur. Dicampur Pak? Ya, lebih mantap gitu. Lebih mantap ya Pak? Sate pakai lontong atau pakai nasi? Lontong. Pakai lontong Pak Sate ya? pakai lontong dong. Iya dong. Waduh. Iya. Lontong atau ketupat, pokoknya harus lontong atau ketupat. Nah, kopi susu atau kopi hitam? Kopi susu. Kopi susu ya Pak ya. Nah, jelas lah Pak, yang lebih light ya Pak ya. Iya. Oke. Pilih rakyat atau partai Pak? Rakyat dong, selalu. Jadi apa Prabowo Subianto? Tanpa rakyat, untuk apa ada partai? Partai adalah untuk rakyat. Itu dia kesimpulan dari apa yang kita bicarakan semua ini Pak. Iya. Terima kasih, Terima kasih. Bapak Prabowo Subianto sudah hadir berbincang. Terima kasih, Matur Nuwun. Ini Anda yang pertama wawancara saya di sini. Luar biasa. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan wawancara ini. Saya Abraham Silaban pamit. Sampai jumpa. Terima kasih.
Luar biasa Pak. Terima kasih. Saya hormat saya Pak.